Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rocky. Ya. Saya sebenarnya kurang begitu banyak menyimak Anda itu di YouTube. Bahkan hari ini juga saya berdiri di sini, yang saudara sampaikan itu saya hampir tidak mengerti. Betul tidak mengerti karena mungkin saya bodoh. Gitu. Tetapi saya ingin bertanya satu hal. Tadi kita sibuk dengan teori keadilan segala macam. Ada satu teori yang belum diungkapkan tadi tentang kebebasan. Itu teori kebebasan itu kalau tidak salah, kebebasan itu banyak sekali teorinya. Baik dari yang aliran-aliran yang disebut tadi maupun di dalam Islam itu banyak. Teori Mu'tazilah itu ada tentang kebebasan. Tapi tidak perlu saya sampaikan bahwa beberapa teori dalam agama Islam itu, termasuk juga dalam tafsir Al-Munir, mungkin Bung Rocky ini kan pasti dia sudah baca itu semua. Itu ada juga teori tentang kebebasan itu. Nah yang saya tanyakan, ini tidak di tataran praktis ya, karena dari awal tadi doktrin menjadi tataran teoritis. Yang ingin saya tanyakan, hakim itu adalah orang. Hakim itu adalah punya kehendak. Jadi orang itu dalam teori bebas berkehendak. Artinya hakim itu tidak ada tekanan. Ada tadi kalimat bahwa hakim itu memutuskan perkara dalam tekanan. Menurut saya itu ada benarnya, ada salahnya. Sebagian hakim itu justru memutuskan perkara itu justru menekan, bukan di bawah tekanan. Justru menekan gitu. Apalagi hakimnya laki-laki pasti menekan. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan itu adalah sebatas apa kebebasan berkehendak seorang hakim itu bentar, di dalam. Apa maksudnya tadi? Apalagi hakim laki-laki maka dia menekan. Apa artinya itu? Ya itu boleh disimpulkan sendirilah itu. Enggak, kesimpulan Anda sendiri apa? Artinya hakim itu bebas berkehendak. Bukan, kalau laki-laki dia pasti menekan. Iya. Apa maksudnya? Ya, kalau itu mungkin yang lain ya, silakan. Bukan, saya mau dengar apa maksudnya itu. Maksudnya ya. Ya. Banyak putusan-putusan itu justru menekan di situ. Iya, kenapa disebut hakim laki-laki pasti menekan? Mungkin keberaniannya seorang hakim laki-laki itu ketimbang perempuan. Boleh Bapak ini, Bapak lihat kasus-kasus banyak hakim laki-laki yang menekan, tidak yang perempuan. Oke, barangkali itu saja ya. Studinya terhadap hakim laki-laki apa hakim perempuan? Hakim laki-laki lah, itu asumsi saya. Lalu bagaimana Anda tiba pada kesimpulan hakim laki-laki menekan, hakim perempuan tidak? Anda hanya studi hakim laki-laki. Itu hanya berasumsi, asumsi yang banyak gitu ya. Asumsi. Iya, tapi saya ini hanya ingin bertanya dengan Bung Rocky sebagai Prof gitu ya. Kebebasan sebatas mana kebebasan hakim itu di dalam berkehendak membuat sebuah putusan di dalam pertimbangannya barangkali ya. Ini mungkin kami meminta diberikan ilmu lah. Karena kami ini hakim-hakim yang baru nih. Oke. Nah, barangkali itu Pak Prof ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya cicil dulu supaya saya bisa lihat kreditnya berapa nih. Tadi pertama itu, kan itu tadi saya cecer. Apa yang you maksud dengan laki-laki menekan itu? Kalau Anda di Amerika, Anda pasti ditarik license buat, atau di Eropa itu. Karena itu istilah yang tadi menimbulkan hermeneutic of suspicion yang mengarah pada misoginisme itu.
menghina perempuan itu dasarnya. Untung ada di sini. Kalau saya laporkan pasti itu nggak akan ada debat di situ. Begitu kata itu muncul, algoritma mengarahkan Anda patriarkis, berarti Anda tidak bisa jadi hakim itu. Anda tidak imparsial, minimal imparsial. Nah, kata-kata misoginis ini yang mesti kita hindari itu. Walaupun di dalam bercanda itu, karena itu mental manusia yang memang belum mampu untuk melihat bahwa tubuh perempuan itu adalah sumber keadilan dari dasarnya tuh. Kenapa begitu? Saya sering terangkan. Keadilan pertama dipromosikan justru dari rahim perempuan. Ketika dia mengandung, seluruh sistemnya berubah menjadi distributif. Dia mendistribusikan kecemasannya pada bayinya. Dia mendistribusikan nutrisinya pada bayinya. Dia mendistribusikan harapan pada bayinya itu. Itu yang kemudian disebut ethics of care, dasar dari keadilan, adalah pengalaman real perempuan dalam hidup sehari-harinya. Saya nggak mungkin ajarin John Rawls atau John Locke pada perempuan. Karena yang saya terangkan tadi adalah legal reasoning untuk menghasilkan keadilan. Tetapi perempuan bilang, you nggak usah terangin saya. Dari awal sifat saya udah, dalam istilah teknisnya, perempuan itu punya kemampuan divisibility, membagi. Laki-laki nggak punya kemampuan itu. Bahkan laki-laki hanya punya satu kemampuan, menekan. Dan itu karena kedunguan laki-laki itu, menekan. Dia nggak mau duel di dalam distribusi itu. Sifat laki-laki ethics of right, akumulasi. Kan itu saya jengkel tadi kalau kalimat itu masih diucapkan di forum semacam ini. Artinya, you do not speak legal feminist point of view. Itu dasarnya. Oke. Itu makanya pilihan Bang Rocky juga bukan founding fathers tapi founding parents. Iya, sering saya terangkan juga. Karena orang bilang bapak-bapak bangsa, ada bapak bangsa di sini nih. Orang nggak ngerti bahwa pendiri bangsa ini minimal ada 3 perempuan di situ yang pinter, tapi nggak pernah disebutin. Sama seperti Hipatia di dalam tradisi ilmu pengetahuan disingkirkan di abad ke-100 karena Hipatia perempuan. Perempuan nggak boleh berpikir matematis, perempuan nggak boleh bikin peta alam semesta tuh. Kan itu kan perempuan itu dibakar, dibunuh oleh pendeta-pendeta Kristen di awal abad pertama. Karena seolah-olah perempuan akan membuka teori alam semesta. Dianggap bahwa perempuan itu adalah sekunder. Perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Jadi Adam lebih utama daripada Siti Hawa. Kan begitu kan logikanya kan. Tapi coba kita uji misalnya tuh. Rusuk itu udah sempurna, ada mineral di situ. Ada vitamin, kuat. Nah, laki-laki diciptakan dari apa? Dari lumpur, becek. Lebih bersih mana perempuan apa laki-laki? Ya ada sinyal di situ udah menunjukkan itu banyak hal yang misoginis masih diumpankan pada kita karena feodalisme itu. Ya ada ayat mengatakan di dalam tafsir yang agak misoginis, diciptakan dari tulang rusuk yang memang udah bengkok, karena itu perempuan akan bengkok terus jalan pikirannya tuh. Kan itu tafsir yang misoginis kan. Berarti Tuhan menciptakan manusia tidak sempurna, hanya laki-laki yang sempurna. Nah, pembuktian itu yang seolah-olah dibenarkan untuk diucapkan di dalam pembicaraan sehari-hari. Kita mesti hati-hati itu, lakukan itu. Jadi misalnya sebutin aja bahwa founding parents kita atau founding person kita, bukan founding fathers, itu juga naluri yang sama seperti orang who is your housewife itu. Loh, housewife artinya perempuan itu kawin dengan rumah, dengan beton. Apa begitu? Jadi banyak hal-hal yang sifatnya misoginis masih masuk di dalam pembicaraan kita. Oke, itu teguran
perdebatan saya dengan teman-teman di situ. Bukan karena saya ingin uraikan itu sebagai pengetahuan, tapi supaya kita kontrol itu. Etik kita itu bicara bahwa selama ini kita sebenarnya tidak jujur pada perempuan, kita berhutang pada perempuan. Dan saya terangin tadi soal teori affirmative action, bukan untuk mengangkat perempuan dari harkat yang memang ditinggalkan, tetapi supaya kita tahu bahwa kita berutang pada perempuan. Karena itu perempuan cuma minta kasih kami 30% affirmative action. Dia nggak minta 100%. Kalau 100% bangkrut laki-laki itu. Cuma minta 30%. DPR kasih iya nih 30%, fight sendiri. Bukan 30% itu pastikan dia jadi. Apalagi kalau sistemnya tertutup kemarin pemilu. Hilang 30% itu. Karena perempuan nggak mungkin masuk dalam sistem tertutup yang pasti ketua partainya akan bilang Anda perempuan nggak usah ikut. Kan itu.